Oke, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana password dapat dikatakan kuat. Password dikatakan kuat jika terdiri dari beberapa karakter secara acak, terdiri dari huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter unik lainnya yang memang sulit ditebak. Kita bisa melihat kekuatan password kita di tool-toolnya sudah banyak sekali tersedia di internet. Lalu bagaimana kita menghindari agar password kita terlindung dan menghindari dari pencurian password? Misalnya kita mendapat email atau pesan yang aneh yang mengharuskan kita memberikan password atau kejahatan itu disebut phishing, biasa disebut phishing. Jangan pernah sekali-sekali membuka pesan tersebut jika awalnya sudah terlihat aneh. Bahkan jika menemukan link, jangan sekali-sekali membuka link tersebut dan segera hapus pesan tersebut. Lalu hindari login atau mengetikkan password di perangkat digital yang bukan milik kita, misalnya perangkat warnet. Lalu kita terpaksa meminjam smartphone orang lain yang belum kita kenal. Jangan terlalu percaya dan jangan terlalu banyak menulis informasi penting, misalnya password, di perangkat digital tersebut. Lalu jangan pernah memberitahukan password ke siapapun, bahkan ke teman yang Anda percaya. Kita tidak tahu teman tersebut bisa saja melakukan tindakan yang membahayakan password kita. Dan jangan menggunakan password yang menuliskan informasi pribadi seperti nama kita, tanggal lahir, nomor identitas, atau informasi lainnya. Lalu menggunakan karakter yang berulang-ulang, misalnya ABCD 123, ABCD 111, atau QWERTY. Itu tidak disarankan sekali. Beberapa teknik untuk mencuri password ada beberapa, misalnya dictionary attack dengan menggunakan kamus atau istilah slang atau kesalahan ejaan umum dalam menuliskan password, dan penggunaan ulang password secara berulang ke beberapa situs yang berbeda. Misalnya kita login ke Google dengan password QWERTY 123, dengan password Facebook QWERTY 123, email QWERTY 123, dan itu tidak disarankan. Lalu social engineering atau penipuan, misalnya kita mendapat pesan tolong kirimkan PIN atau password Anda dalam waktu 15 menit, misalnya seperti itu, dan jangan pernah membalas pesan tersebut. Lalu pastikan Anda membuat password secara aman. Pastikan Anda menggunakan password yang berbeda dalam berbagai situs, misalnya akun Google dengan ABCD, lalu Facebook dengan DEFG, misalnya seperti itu. Dan jangan
eh, log jangan lupa untuk selalu logout ketika kita menggunakan perangkat digital di warnet atau yang lainnya. Bisa saja perangkat tersebut sudah ditanam keylogger atau pencatat ketikan keyboard kita yang sebelumnya. Lalu gunakan perangkat digital yang sekiranya tidak ada virus atau malware lainnya yang mengintai keamanan password kita. Kemudian hindari memasukkan password ke dalam komputer atau laptop yang tidak Anda kendalikan, misalnya komputer di kafe atau di bandara saat tersambung dengan jaringan lokal atau free hotspot atau free wifi. Lalu jangan pernah menuliskan informasi penting atau menuliskan nama pribadi di password. Lalu kita membuat password setidaknya ada huruf kecil, huruf besar, angka, karakter, dan sebagainya untuk menghindari mudahnya password dijebol. Lalu tips untuk membuat password yang mudah diingat tapi sulit untuk dijebol, kita bisa menggunakan internet untuk mengetahui password tersebut. Kita cari saja di internet password checker seperti ini. Kita buka, kita pilih salah satu. Saya buka yang ini. Nah, di sini kita bisa menuliskan beberapa password yang kita inginkan. Saya tuliskan terlebih dahulu password yang sangat mudah untuk ditebak, misalnya QR. Di sini tidak bisa dilihat ya, saya cari yang lain saja, misalnya yang ini. Kita tunggu. Nah, di sini saya buka, misalnya ini yang mudah ditebak dulu, QWERTY 123. Nah, di sini password tidak aman, passwordnya tidak aman, misalnya lagi ABCD 111 seperti itu. Nah, di sini juga terlihat tidak aman. Nah, lalu kita buat password yang sangat mudah diingat namun sulit untuk ditebak oleh orang lain. Misalnya nama saya Rara, misalnya Rara @Rara 100% Indonesia, tanda tanya. Nah, nice password seperti ini mudah sekali untuk diingat, namun juga sangat kuat. Nah, password seperti inilah yang digunakan dalam akun-akun yang kita miliki. Misalnya lagi kita buat
misalnya add saya strip add saya strip misalnya suka bunga mawar. Nah, di sini juga sangat mudah. Add saya strip suka bunga add war. Di sini juga sangat mudah dan passwordnya terlihat aman. Dan juga kita bisa melihat misalnya password, kita cari password leak. Kita cari password leak. Nah, ini saya buka di Have I Been Found. Kita coba cari. Misalnya ini nama email saya ya. Nama email saya misalnya ini email saya. Nah, di sini terlihat good news, tidak ada kebocoran data sedikit pun. Jika coba saya ubah emailnya yang sering saya gunakan untuk hal-hal yang aneh, misalnya, nah, terlihat di sini terjadi kebocoran informasi, ada di Canva, ini Canva, dan di Wattpad. Ini terjadi pada 2 Juni 2020. Ini bocor terjadi pada email address dan password. Di Wattpad Juni 2020 terjadi kebocoran pada BIOS, tanggal lahir, email, address, gender, lokasi, IP address, nama, password, social media profile, user, website URL, username. Dan di Canva terjadi di email address, lokasi, nama, password, username. Ini semua bisa kalian lihat sendiri pada website Have Been Found. Oke, sekian video dari saya, semoga dapat bermanfaat pada Anda. Terima kasih.